Yesus baik, baik buat saya. Kalau mau dengan berani, dengan leluasa menampilkan karakter Kristus, iman yang berani kepada dunia, tidak boleh jadi penggemar anggur. Kristen itu ya Bapak Ibu, yang dilarang tuh mabuk, bukan minum. Kalau minum anggur biasa tidak ada masalah. Kita perjamuan tuh anggur ada alkoholnya loh, itu tidak ada masalah. Lalu untuk alasan kesehatan misalnya, jelas Paulus bilang sama Timotius di saat pencernaannya bermasalah dalam 1 Timotius 5 ayat 23 kan, Paulus bilang apa kepada Timotius? Jangan minum air saja, tambah anggur sedikit. Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit. Berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Ini bapak-bapak yang belum terlepas dari dosa, ini senang sekali ini ayat. Ternyata ada juga. Iya Pak, dengar. Ini ayat bilang sedikit minum, ya. Minum sedikit. Bukan sedikit-sedikit minum, Pak. Minum sedikit-sedikit. Alasan kesehatan. Saya sedikit-sedikit. Oh, kayaknya betul santam. Tiap hari sedikit-sedikit. Lihat lemari, lihat botol. Loh nih. Bemus minum selalu betul-betul ya. Orang jemaat model begini yang suka minum, diaken suka minum, oh rusak. Pendeta mau khotbah larang minum juga. Dong akan bela. Celakalah yang jago minum, berhenti mabok. Langsung membalas bilang apa? Iya Pak, tapi Tuhan Yesus bilang kan waktu pendeta khotbah kan pendeta, celaka yang jago minum, minuman itu musuh kita. Pemabok bilang apa? Iya Pak, ingat Tuhan Yesus bilang kasih musuh juga Pak. Bayangkan. Betul, minuman itu musuh kita, tapi bagaimana dengan ayat mengasihi musuh Pak? Kalau memang minuman itu musuh kita, kita tidak bisa membenci dia begitu saja. Kita harus mengasihi musuh. Bayangkan, Anda lihat ini. Tapi untung pendetanya juga pintar. Pendeta dia, iya, Tuhan suruh mengasihi musuh, bukan telan musuh. Lu sambar, lu mabok, lu telan tuh. Lu mau uji dengan pendeta, lu habis. Apalagi pendeta cuma mantan mabok, lu parah kawan. Haleluya. Jadi tidak ada larangan minum. Yang dilarang di Alkitab tuh mabok. Ya, jadi alasan kesehatan misalnya anjuran dokter orang terlalu konsumsi daging segala macam, dia ngewain sendiri, tapi jangan live di TikTok. Saya pikir tidak ada masalah, asal alasannya jelas loh ya Bapak Ibu. Sambil memikirkan ini, hati-hati, jangan yang depan umum kita pelayan di sini lagi baru kita duduk lingkar di situ baru, wih, Bapak yo Pamel datang, nah begitu, baru saudara aja dobel di situ kan kasihan. Ya, tidak boleh begitu. Ingat saudara, yang dilarang tuh mabok, minum mabok. Sampai mabok, ketagihan, kecanduan, itu dilarang. Minum biasa, tidak. Ya, tapi ini juga jangan langsung cari rekomendasi ya. Beli beberapa bapak nih kayak senyumnya lain. Beta khotbah topik lain, mereka gua. Kalau khotbah berpuluhan muka sedih sekali. Tapi kalau ini, kok senyumnya lebar sekali. Hati-hati loh Pak ya, ini mesti diberi penekanan ini ya. Ingat, saya sampaikan begini. Ya, itu tidak ada masalah kalau alasan kesehatan ya, Bapak-bapak. Tapi ingat juga bahwa di mana-mana pemabok kelas berat itu mereka mulai dari satu sloki. Dikit-dikit lama-lama jadi banyak kan. Nah, itu diwaspadai ya. Jangan ada sehat-sehat juga bilang sedikit. Untuk apa? Ada banyak hal yang Tuhan mau dalam gereja, tapi kita tidak mau. Contoh, saya tidak tahu di sini, tapi di gereja kami masih bergumul dengan di pendeta, penatua, diaken, pengajar yang mabok terus. Kenapa saudara tertawa? Saudara maksud apa dengan itu tertawa? Memangnya di sini ada begitu? Ada kok tidak? Oh tidak ada. Tidak salah ya. Saudara kadang-kadang ini kita karena orang tua, bukan orang tua, istri bilang begini, Papa berhenti sudah, berhenti. Ingat umur Pak, ingat umur. Ya paling mati. Iya, jangan kasih tinggal ibu orang sendiri berurusan dengan petugas koperasi nanti. Temanilah ini istri dan anak-anak. 1-2 orang yang biasa minum, kalau di NTT itu namanya sopi, minuman lokalnya namanya sopi. Di sini apa? Cap tikus ada? Ada di sini juga. Jangan sampai ada yang sudah bawa.
Satu dua orang yang biasa minum sopi, mereka tanya saya, pendeta, yo, boleh minum sopi kok tidak? Saya tidak tahu. Pendeta, apa tidak tahu? Saya bilang begini, ada legenda Yunani tentang pohon anggur. Legenda itu adalah kisah yang latar belakangnya kita tidak perlu tahu, tidak apa-apa. Tapi pesan-pesan moralnya perlu kita pakai. Legenda itu begini. Pengusaha anggur yang pertama di dunia ialah Nuh. Siapa? Waktu Batra itu kandas di Ararat, air surut, Nuh turun, dia langsung tanam anggur. Hafal. Hari pertama Nuh siram pakai darah domba. Darah apa? Hari kedua Nuh siram pakai darah singa. Darah apa? Hari ketiga Nuh siram pakai darah monyet. Darah apa? Dan hari keempat Nuh siram pakai darah babi. Darah apa? Orang bilang, itu maksud apa? Nuh bilang begini, kalau engkau minum satu seluki, tadi pakai darah apa? Domba. Engkau akan tulus seperti anak domba. Itu tempat minummu di perjamuan kudus. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kalau berapa seloki? Kalau engkau minum 2 seloki, tadi pakai darah apa? Singa. Oh, engkau akan kuat seperti singa. Dan karena itu tempat minummu di pinggir kebun. Orang-orang tua dulu itu kalau mau masuk kerja kebun itu 2 seloki dulu. Keluar 2 seloki. Mau tidur 2 seloki. Bangun 2 seloki. Kalau berapa seloki? Kalau engkau minum 3 seloki, tadi pakai darah apa? Monyet. Oh, itu tempat minumnya di atas pohon. Lebih banyak kan angin berhembus kencang, jadi lebih banyak goyang-goyang itu. Itu belum minum miskin, Bapak. Belum minum miskin. Tapi kalau sudah 3 seloki, dia bilang, ambil saja, ambil. Kita bagikan malam ini. Pernah dengar itu kalimat? Ya. Di 3 seloki itu ceritanya tinggi semua. Suara tinggi, mengganggu sekali lingkungan. Di sini kan tidak mungkin orang minum di gereja lah. Lingkungan kita tinggal itu. Ya. Dan saudara tahu, ada banyak istri kena pukul di 3 seloki. Saya mau tanya dulu, di sini ada suami-suami biasa pukul istri? Kita ganti saja. Ibu-ibu yang biasa kena pukul dari suami boleh angkat tangan. Jangan. Berani angkat tangan pulang kena pukul ulang. Saya tidak mau tanggung jawab soal itu. Kalau berapa seloki? Kalau engkau minum 4 seloki, tadi pakai darah apa? Babi. Permisi, minta maaf. Lihat babi itu. Babi itu makan di mana, tidur di situ, muntah di situ, semua di situ. Orang tanya, jadi Bapak kita berapa seloki? Engkau pilih sendirilah. Boleh jawab, minum air susu itu baik atau tidak? Baik, kalau 1 gelas. Tapi coba minum air susu 1 ember. Bisa gila itu. Air susu yang baik saja melewati batas bisa masalah, apalagi cap. Pak Pendeta, kami di Balikpapan ini kami 1 seloki saja Bapak. Tapi ulang-ulang. Nah itu yang bikin kacau. Nah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan itu saudara, kadang-kadang harus dengan catatan yang keras. Tidak boleh. Yesus baik.